Halo, selamat malam. Selamat malam. Kita coba setting-setting dulu. Pin. Ya, selamat malam. Selamat bergabung. Halo, halo. Apa kabarnya? Kok jelek ya pinnya? Kita ganti dulu ya. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Apa kabar? Shalom. Sambil kita menunggu yang lain, biar agak ramai dikit gitu. Boleh teman-teman saling kenalan. Apa kabar? Ada di mana? Berasal dari paroki mana? Biar kita saling sapa menyapa. Kalau saya nanti kenalannya agak ramai sedikit biar agak seru. Nanti bosan saya ngulang-ulang lagi perkenalannya. Gitu. Semoga teman-teman yang join sehat-sehat semua. Oke. Selamat malam yang baru join. Ada Elizabeth, ada Nicholas, ada Kak Tere, ada Kak Ermi. Shalom semuanya. Bagaimana seminggunya ini? Iya, udah seminggu ya kita tidak berjumpa. Minggu lalu kita udah sempat berjumpa di live sebelumnya. Sekarang live berikutnya ditemani oleh saya, yang adalah salah satu camin dari Karis Indonesia Conference 2021. Nama saya Wiwit, salah satu camin yang ada di Karis Indonesia Conference 2021. Akhirnya terbongkar juga semuanya. Si camin-camin ini ternyata tidak hanya satu orang caminnya, ada beberapa camin sebenarnya. Kemarin udah sempat kenalan dengan camin Nila, lalu ada camin Cecil, dan sekarang malam ini berjumpa dengan saya camin Wiwit. Gitu. Apa ya? Kita tunggu narasumber kita. Sebenarnya udah ada sih. Kita undang aja ya langsung ya. Tapi sebelum saya undang, saya mau info dulu. Apa sih live IG malam hari ini? Live IG malam hari ini setelah kemarin 2 minggu, minggu lalu kita membahas tentang Catholic Family Ministry bersama Pater Noyo. Sekarang lalu hari Minggunya juga sama Cigrita dan Ko Kelvin dari komunitas Emmanuel Jakarta. Malam ini tema kita adalah Gifts of Holy Spirit bersama BPN PKKI. Apa itu? Lebih jelasnya kita akan memanggilkan narasumbernya supaya lebih jelas. Siapakah yang akan bergabung bersama Karis Conference
Karis ID malam hari ini, live IG-nya. Oke. Udah pada daftar belum yang lain? Sambil menunggu, kita mau ngomong juga. Teman-teman sudah pada daftar belum untuk Karis Conference Indonesia 2021-nya? Halo, Pak Bayu, bisa dengar suara saya? Ternyata terjadi kesalahan teknis. Kita coba undang lagi. Tiba-tiba narasumber kita terlempar sepertinya. Oke, sambil menunggu, boleh kita saling kenal-kenalan, teman-teman. Dari mana aja? Dari paroki mana mungkin? Udah gitu, apakah sudah berkomunitas? Oke, apakah sudah go join dengan suatu komunitas? Kalau misalkan belum, boleh nih dilihat-lihat di IG-nya karisconference.id. Di situ kita akan memperkenalkan beberapa komunitas-komunitas karismatik Katolik. Jadi boleh dilihat-lihat karena buatku kemarin-kemarin kan sempat udah dibahas ya pentingnya berkomunitas itu seperti apa sih gitu. Kalau buat aku sendiri komunitas itu cukup penting karena dengan berkomunitas kita kayak nggak ngerasa sendiri gitu sih. Jadi ada kalanya kan kita merasa dekat ataupun jauh dari Tuhan. Kadang ketika biasanya sih saat susah kita merasa dekat gitu. Tapi kalau misalkan lagi happy-happy aja kayaknya ya udahlah gitu. Kayak jalan aja sendiri no problem, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Tapi ketika kita berkomunitas, kita bisa saling ingetin karena ada teman-teman yang ayo selalu ingat kalau kita itu harus bertekun dalam berdoa, harus mendekatkan diri kepada Tuhan, termasuk membakar kobaran api semangat kita. Tuh. Nah, di kesempatan kali ini kita mau membahas terkait peran Roh Kudus dalam kehidupan kita saat-saat ini. Makanya kenapa temanya adalah Gifts of Holy Spirit. Tapi masih belum bisa bergabung. Sebentar ya teman-teman semuanya. Halo yang dari Jakarta. Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Tetap jaga prokes. Walaupun sudah pada vaksin. Nah. Iya. Selamat malam, Pak Bayu. Selamat malam. Finally ya Pak, bisa juga join. Oke. Ya, teman-teman, tadi udah kenalan sama saya. Saya adalah Wiwit, salah satu camin dari Karis Conference 2021. Setelah kemarin ada Camin Nila dan Camin Cecil, kali ini bersama saya Camin Wiwit. Dan kita ditemani hari ini bersama Pak Bayu, yang adalah perwakilan dari BPN PKKI. Salah satu
komunitas yang bersama yang ada di wadah Caris ya Pak ya. Boleh Ya, Bapak memperkenalkan diri dulu mungkin biar pada tahu. ya, nama saya Budi Sutejo. Saya saat ini dipercaya untuk menjadi koordinator BPN PKK Indonesia dan eh, semoga malam ini kita bisa bercakap-cakap dengan tenang dan gembira ya. Shalom Iya buat Pak. semuanya. Shalom. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat ya hari ini. Sehat. Puji Tuhan. Nah, Bapak boleh dong Pak ceritain dikit sebenarnya BPN PKKI itu apa sih Pak? Ya, bagi teman-teman yang belum mengenal tentang BPN, ya apa itu BPN ya? BPN itu kepanjangannya adalah Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia. Nah, badan pelayanan ini berfungsi atau berperan ya untuk memfasilitasi badan pelayanan keuskupan untuk berkomunikasi, berkoordinasi ya supaya adanya kemajuan bersama begitu. Tetapi di dalam keanekaragaman ya kondisi dan situasi masing-masing badan pelayanan keuskupan. Nah, itu gambarannya seperti itu. Hmm, Nah, berarti sedangkan badan pelayanan keuskupan, nah itu adalah badan pelayanan yang berfungsi untuk memfasilitasi perkembangan PD-PD, persoalan-persoalan doa, pembaruan karismatik Katolik di keuskupan masing-masing, ya, di keuskupan masing-masing. Nah, itu yang melayani dan yang memberikan fasilitas itu adalah badan pelayanan keuskupan. hmm, oke. Berarti untuk badan pelayanan ini nggak cuma di Jakarta aja ya Pak ya? Ya, jadi badan pelayanan ada di setiap keuskupan. Itu ada badan Hmm, pelayanan keuskupan. Ya, di seluruh jadi ada Indonesia berarti ya di Pak ya? seluruh Indonesia. Ya. Hmm, kalau untuk yang joinnya gimana Pak? Siapa aja yang bisa join di badan pelayanan ini? Yang Atau join ke PD-PD-nya gitu? badan pelayanan keuskupan itu adalah PD-PD ya. Hmm, Eh, persoalan-persoalan doa dari paroki-paroki atau persoalan doa kategorial yaitu mahasiswa, persoalan doa pelajar, anak-anak ya, kemudian juga yang ibu-ibu atau profesi atau pengusaha. Nah, itu bisa bergabung di bawah Badan Pelayanan Keuskupan. Bagi berarti keuskupan yang besar ya, itu sebelum PD-PD itu ini dikoordinasikan oleh Badan Pelayanan Kevikepan atau dekanat begitu ya. Itu kalau untuk yang keuskupan yang jumlah persoalan doanya banyak gitu. oke. Terus sebenarnya awal mula dibentuknya badan pelayanan ini karena apa, Pak? Badan pelayanan Ada keuskupan kerinduan, itu ada dibentuk ya kerinduan apa tentunya sih? supaya Sa- PD-PD itu bisa bertumbuh kembang dan secara hmm, teratur ya diberi pembinaan. Nah, kemudian badan pelayanan keuskupan ini juga perlu saling berkoordinasi, berkomunikasi, saling sharing begitu. Nah, maka itu difasilitasi oleh Badan Pelayanan Nasional. hmm, berarti dikasih ada kayak pendampingan juga ya, Pak ya, untuk Ya, persekutuan-persekutuan doa yang tergabung di badan pelayanan ini ya? benar. Ada pendampingan, juga ada pembinaan-pembinaan begitu. Hmm, oke, Pak. Terus Pak, tadi saya dengar ada persekutuan doa dari anak kecil juga udah mulai ya Pak ya? Ya, Itu, jadi ada beberapa keuskupan ya yang mulai merintis ada persoalan doa kids ya. Bahkan kalau di Keuskupan Bandung yang saya ketahui ya itu justru sudah beberapa tahun ya sudah sudah lebih dahulu ya di sana. hmm, Jadi beberapa keuskupan yang lain menyusul gitu ya, mulai memikirkan untuk perkembangan kids ini. berarti emang
dimulai dari anak-anak, terus dilanjutkan ke remaja sampai dewasa juga tetap ada ya Pak ya persekutuan doa ini ya Iya, Pak ya. iya. Oke, warga Bandung apakah ada yang join nih di IAG Live? Boleh komen kalau misalkan ada yang dari Bandung atau ada juga teman-teman yang dari Jakarta yang udah join di komunitas seperti persekutuan doa di keuskupannya. Boleh share juga di komen. Kalau seandainya ada yang ingin bertanya juga boleh tulis di komen. Gitu ya Pak ya. Iya. Terus untuk aktivitasnya sendiri, apa aja ya Pak ya aktivitasnya? Terus bentuk pelayanannya, fokus dari komunitasnya seperti apa? Boleh diceritain kali Pak? Ya, kalau persetujuan doa itu kan sebagai sarana atau wadah ya bagi semua teman-teman yang mengalami hidup baru dalam roh. Nah, kemudian belajar hidup berkomunitas ya di dalam persetujuan doa. Nah, di dalam persetujuan doa kemudian dilakukan pengembangan-pengembangan di sana. Ada pengembangan yang disebut dengan pengembangan berjenjang, ya itu retret-retret ya ataupun seminar-seminar begitu bentuknya. Nah, itu secara berjenjang artinya ada formasio ya sehingga dalam setiap tahunnya sedikitnya itu peserta bisa mengikuti sebuah pembinaan itu atau suatu retret begitu ya supaya ada penyegaran rohani sekaligus juga pertumbuhan rohani. Nah, itu kalau dilakukan secara teratur ya, setahun minimal satu retret ya, maka eh, warga ataupun peserta di persekutuan doa itu akan ya semakin mengalami kematangan rohani begitu. Iya, karena untuk kematangan rohani itu bisa dibilang seumur hidup ya Pak ya. Nggak Ya, cuman seumur satu hidup. masa doang ya. Betul. Dan Oke. tentu saja kalau mengikuti retret juga tidak hanya cukup sekali ya, kemungkinan Mm-mm. retret itu juga bisa diulang untuk mengikuti karena ada perkembangan atau situasi yang baru atau juga tantangan iman yang baru. Ya, jadi Betul. seorang misalkan ya mengikuti retret kepemimpinan rohani pada saat dia masih mahasiswa. Nah, nanti pada saat dia sudah bekerja atau bahkan sudah menikah, dia juga perlu mengikuti retret itu kembali kan ya, karena tantangan dan tuntutan yang dia hadapi sebagai seorang pemimpin rohani akan berbeda. Mm-mm. Betul, betul. Ya, Apalagi di zaman seperti sekarang ini ya Pak ya. betul. Nah, tadi Ya, Bapak sempat bilang ada pembaharuan rohani. Nah, ini kan sebenarnya agak sedikit bersinggungan dengan tema yang sebenarnya ingin kita bahas di karis sharing yang ketiga ini, Pak. Jadi sebelumnya kita dari karis itu udah sempat ada karis sharing yang pertama dan yang kedua. Nah, ini adalah karis sharing yang ketiga yang kita pengen bahas terkait Roh Kudus. Makanya kita ambil temanya adalah Gifts of Holy Spirit gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Bapak, mungkin dari pandangan Bapak sebagai perwakilan dari BPN nih, apa sih peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik di zaman sekarang ini, Pak? ya, tentu saja Roh Kudus ini kan dianugerahkan kepada kita sebagai Roh penolong ya, demikian yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab suci ya, bahwa Tuhan Yesus ingin supaya kita tidak hidup seperti yatim piatu, Iya, hingga nggak kita sendiri gitu ya. ditemani ya tidak sendiri Mm-mm. ya, kita ditolong dibantu oleh Roh Kudus. Nah, inilah kehidupan kita menjadi semakin dekat ataupun juga kita menyatu dengan Allah oleh karena adanya Roh Kudus ini di dalam hidup kita. Mm, iya sih. Kalau di Alkitab ditulis Tuhan mengirimkan Roh Kudus sebagai Roh penolong untuk para rasul ya Pak. Dan yang Ya, sekarang ini Roh Kudus itu tetap ada. Biasanya kan udah sejalan nih sama baju saya. Roh Kudus kan biasanya di apa istilahnya digambarkan dilambangkan ya, sebagai ya, lidah api ya Pak ya. lidah Nah, api warna baju itu. saya merah.
seperti Nah, lidah api. iya. Harapannya sebenarnya kan kalau saya sempat mendengar ajaran dulu, dibilangnya itu Roh Kudus itu kayak semangat membakar supaya kita terus berkobar semangatnya gitu ya Pak ya. Ya, kita dengan adanya Roh Kudus, kita itu dikobarkan semangat kita untuk kita semakin bisa melekat ya kepada Allah, dan kita juga semakin bersemangat untuk mengalami hidup suci ya, dan bersama Allah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Hmm, hmm, hmm. Tetapi seringkali kan orang itu ya sekarang ini inginnya itu hidup mandiri begitu ya. Jadi Hidup mandiri instan. jadi apa namanya, kemandirian itu digambarkan bahwa segala sesuatunya diupayakan sendiri begitu ya, dipikir sendiri, diupayakan sendiri. Nah, seringkali dengan situasi seperti itu kita menjadi terbatas. Seakan-akan di situ kita menjadi apa ya? Ya, kita menjadi tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan ya lebih dari apa yang kita punya gitu ya, apa yang kita bisa lakukan. Nah, padahal kalau Mm-mm. kita mengandalkan Roh Kudus ya, itu di luar akal budi kita bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dengan pertolongan Roh Kudus tersebut. Mm-mm. Iya benar juga sih. Eh, Kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu mengandalkan kekuatan sendiri, yang kayaknya banyak hal yang mustahil gitu ya Pak ya. Padahal ketika Ya, kita ada iman dan kita berdoa, kita memohon, bisa jadi hal yang mustahil itu terjadi ya Pak ya. ya. Nah, kalau kita mau berakrab dengan Roh Kudus, kita harus membiarkan iman itu menerangi akal budi. Oke. Nah, jangan Caranya gimana sebaliknya. Pak? Ya, artinya kita terbuka ya, terbuka pada karya Allah begitu ya, dan kita tidak semata-mata hanya mengandalkan pikiran kita. Jadi itulah yang dikehendaki ya. Kalau kita berpikir apakah kita ini bisa ya membangun hidup suci, hidup kudus di hadapan Allah, tentu saja tidak bisa ya, karena dengan upaya manusia. Tetapi Roh itu akan menolong. Jadi kalau kita ada kecenderungan-kecenderungan yang mau menjauh dari Allah ya, kalau kita terbuka pada Roh, Roh itu akan menarik kita kembali di dalam persekutuan bersama Allah. Mm-mm. Iya, bener Pak. Saya ngalamin sih. Mungkin nanti kalau misalkan sharing di belakang kali Pak ya. Iya, Tapi sebelum masuk ke sesi sharing, tadi kan Bapak bilang sebenarnya ketika kita mau membuka diri, terus kita akan menjadi dekat gitu ya. Roh penolong ini terasa dekat begitu juga dengan Tuhan, terasa begitu dekat dalam kehidupan kita gitu. Pasti akan menolong kita. Tapi sebenarnya karunia Roh Kudus itu seperti apa sih Pak? Supaya bisa membedain nih, emang karunia Roh Kudus seperti apa sih? Biasanya kan butuh yang real nih. Kalau anak-anak zaman sekarang, saya nggak tahu sih dari zaman yang mana ya. Mungkin anggaplah saya anak yang baru besar, baru gede gitu. Kadang iya. butuh pembuktian gitu loh. Emang karunia Roh Kudus seperti apa sih? Ya, jadi karunia Roh Kudus ya secara umum itu eh, dapat dikategorikan menjadi dua bagian ya. Yang satu yang disebut dengan karunia itu yang dikenal dengan sabta karunia ya, yang kita terima di dalam pembaptisan. Nah, sabta karunia itu, karisma karunia roh itu menuntun kita untuk menuju pada kekudusan dan kesucian. Nah, dengan karunia-karunia tersebut, kita dibuat untuk mempunyai kecenderungan ya, dan dibantu supaya kita ini mempunyai disposisi batin kita itu mendengarkan Allah, dan kita takut akan Allah.
Ya, jadi kita ada suara hati, ya. Kita roh Hmm, itu berkata lewat suara hati. Tapi kalau kita tidak mempunyai kecenderungan untuk mendengarkannya, nah maka kita ini bisa tenggelam. bertindak yang bertentangan dengan Allah. Nah, Mm-mm. itu yang disebut dengan karunia. Ya, jadi karunia menuntun kita pada kesucian dan kekudusan. Jadi makin lama kita bisa melihat dan ditolong untuk melihat Allah dalam kehidupan. Jadi misalkan ya, kalau melihat apa namanya pemandangan yang indah, nah saya itu bisa melihat bahwa itulah Allah yang berkarya. Kalau saya punya sahabat yang apa baik, ya, disitulah saya bisa mengagumi bahwa itulah karya Allah di dalam hidupnya. Allah. Nah, jadi Sampai saya ada tidak muncul berhenti, sahabat itu ya, ya, Pak. saya tidak berhenti pada apa yang saya lihat, ya, tetapi saya bisa melihat sampai kedalaman itu, di mana disitulah saya melihat Allah. Nah, itu karunia menolong kita sampai ke sana. Jadi bukan cuman sekedar melihat kebahagiaan saat itu doang, tapi lihat lebih jauh betapa Tuhan Allah itu mengasihi kita dengan mengirimkan orang-orang itu, dengan memberikan pemandangan yang indah seperti itu. Itu semua berasal dari Bapa kita, gitu ya Pak ya. Ya, sehingga kita pun di dalam apa ya kegiatan kita sehari-hari, kita pun juga bisa melihat kehadiran Allah yang dikatakan bahwa Allah Tuhan Yesus katakan kan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya. Nah, dengan karunia itu kita bisa melihat ya dengan mata batin bahwa memang Tuhan menyertai, ya, sehingga dengan demikian kita itu tidak melakukan hal-hal yang tidak jujur ataupun bahkan melakukan hal-hal yang buruk begitu ya. Karena kita bisa Hmm. melihat bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin ada di sebelah kita. Nah, ini menarik Pak. Kalau seandainya nih, kan emang kita dituntun untuk melakukan hal-hal yang baik yang tadi ya. Dengan mendengarkan suara hati, kita seperti bukan seperti, kita ditolong untuk terarah, untuk berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Tapi kadang kan, ya kita kan namanya manusia ya, pembenaran diri, namanya manusia. Terkadang kita pun juga jatuh ke dalam dosa. Seringkali kita melakukan tindakan-tindakan yang mungkin nggak sesuai sama Tuhan, kehendak Tuhan gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana dong, Pak? Ya, roh itu kan membangkitkan kerinduan kita untuk terus mempunyai kerinduan untuk kembali kepada Bapa. Karena Hmm, roh itu menjadi apa ya, roh pemersatu kan, ya. Terutama adalah mempersatukan hidup kita dengan Allah. Maka ketika kita jatuh ya, itu roh akan memberi dorongan, kecenderungan bagi kita untuk bertobat. Nah, tinggal kita ini mau menanggapi enggak, ya? Atau kita sudah merasa ya saya ini sudah terlanjur ya terlanjur berdosa ya sudah. Nah, selesai. ya, jadi saya ya sudah gitu ya tetap berdosa gitu. Nah, tetapi roh itu terus ya membangkitkan kerinduan di dalam batin, di dalam kehidupan kita ya dalam setiap peristiwa, ya kadang-kadang tidak diduga roh itu menuntun kita untuk menuju pada pertobatan. Hmm, benar sih. Oke. Nah, kalau harapannya sebenarnya kan kayak ada kerinduan itu ya, Pak ya. Gimana sih cara mengasah kerinduannya itu? Kan sebenarnya harapannya nggak pengen ya, Pak ya. Eh, Kalau tadi dibilang kita harus mengasah perasaan atau mengasah supaya kita bisa mendengar suara hati kita. Karena bisa jadi kan ketika kita terus-terusan mengabaikan suara hati gitu ya, atau ya lebih sering suara hati sih, supaya ada kerinduan itu bisa jadi kan suara hati ataupun kerinduan itu jadi padam. Nah, Ya, gimana caranya supaya itu ketika itu udah padam gitu Pak? Gimana caranya lainnya lagi ya? sebenarnya suara hati atau suara roh itu tidak pernah Selalu padam ada. kan?
Iya, roh kan tidak Selalu pernah ada padam. sebenarnya. Iya, selalu ada. Nah, tinggal bagaimana kita itu menanggapi ya. Nah, jadi kita pun juga akan ditolong oleh rahmat Allah ya untuk bisa menanggapi hal tersebut ya. Nah, soal waktu, nah itu kita tidak ada yang tahu ya, karena pertobatan itu memang satu hal yang unik ya setiap orang, bahkan misteri ya bagi setiap orang gitu. Nah, ada titik momentum tertentu ya yang akan membawa dia akan untuk bisa peka dan menanggapi Allah pada saat itu. Entah dia itu dibangkitkan oleh karena ada pengertian yang baru, seperti melalui pencurahan Roh Kudus, orang mempunyai kesadaran baru ya bahwa oh dia ini anak yang dikasihi oleh Allah. Ya, maka dari situ dia akan menjaga hidupnya selanjutnya untuk terus eh, menyenangkan hati Allah. Tetapi juga ada orang yang dituntun oleh satu peristiwa di dalam hidupnya. Ya, baik itu peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa yang menyedihkan, ya, yang membuat dia kemudian terbuka, ya, bahwa Allah menghendaki dia untuk bertobat, untuk kembali dalam persekutuan bersamanya. Jadi Allah terus melakukan upaya terus-menerus karena usaha itu justru diinisiasi oleh Allah, ya, bukan oleh manusia, tapi Allah yang memulai untuk itu. Dan Allah tidak akan pernah berhenti. Jadi hanya seolah-olah padam ya karena kita tidak memperdulikan begitu. Jadi sebenarnya aku juga nggak bisa mempertanyakan bagaimana terus-terusan ya Pak, karena bisa jadi kalau kayak tadi Pak Budi bilang, Tuhan itu punya rencana sendiri gimana supaya kita kembali ke Dia, gitu ya Pak. Ya. Dan kalau Hmm. kita justru lebih cepat menanggapi Allah, ya, nah justru disitulah kita segera masuk di dalam rencana Allah lebih awal daripada kita menunggu, ya. Nah, saya bersyukur karena dulu waktu saya mahasiswa ya, masih semester 2, nah saya mengalami bagaimana saya bersekutu bersama dengan teman-teman ya dan saya merasakan bahwa ya saya mengalami pencurahan Roh Kudus itu ya sehingga sejak saat itu ya saya merasakan bahwa saya dibimbing oleh Roh Kudus dan masuk di dalam rencana Allah gitu ya selanjutnya. Nah, justru itu sebuah keberuntungan bahwa ketika kita sejak awal ataupun lebih awal kita sesegera mungkin ya untuk masuk di dalam persekutuan bersama Allah, kesadaran itu akan membantu dan menolong kita masuk di dalam rencana Dia. Tapi kan tidak Hmm. sedikit ya orang mau menunda-nunda ya, atau merasa Ya. belum siap dan sebagainya. Tentu kita tidak akan pernah bisa merasa siap karena kalau kita merasa siap itu kan upaya kita sendiri, usaha kita sendiri. Padahal tidak bisa dengan usaha dan upaya kita sendiri kita menggapai Allah. Maka Allah memberikan penolong yaitu Tuhan Yesus ya, anaknya sendiri ya dia utus tetapi setelah Tuhan Yesus kembali Allah masih berusaha lagi yaitu dengan menganugerahkan Roh Kudus bagi hidup kita. Hmm. Oke, udah diutus putra tunggalnya, terus dikirimin juga Roh Kudus untuk jadi penolong supaya kita tidak merasa sendirian gitu ya Pak ya. Iya, Jadi kalau iya. misalkan yang jomblo terus merasa sendirian, ingatlah ada Roh Kudus yang selalu menemani kita. Iya. Jadi Oke. ya. Nah, di dalam kita kalau kita sudah menanggapi ya maka ada juga perutusan ya kan kita diutus kemudian ya untuk melayani ya jemaatnya untuk membangun jemaatnya. Nah di situ pula Roh Kudus itu memberi daya roh yaitu yang disebut dengan karisma. Jadi tadi karunia ya yang menuntun kita pada hidup kudus dan suci. Nah, dan bersatu dengan Allah dan kemudian ketika kita diutus untuk melayani dan membangun jemaatnya, maka kita dilengkapi dengan karisma. Nah, karisma itu ada yang bisa seperti apa ya
kemampuan yang sehari-hari kita lihat ya, seakan-akan begitu, itu yang disebutkan di dalam surat Paulus kepada umatnya di Roma, ya, bab 12, ataupun yang sifatnya adikodrati, ya, yang apa namanya tidak bisa langsung diterima oleh akal budi. Itu seperti yang ditulis dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, ya, 1 Korintus bab 12 itu. Nah, dengan karisma-karisma itu kita bisa melayani jemaat. Di dalam Roma itu kan ada karisma untuk melayani. Nah, di sini ya, seperti seorang ya melayani di dalam persoalan doa. Tapi kalau kita mendapatkan karisma itu, kita ini menjadi orang yang pelayanannya itu lebih daripada kemampuan yang kita bisa. Nah, itu. Jadi tidak pernah yang terpikirkan sebelumnya, ataupun yang mendapatkan karisma menasehati, ya, dia bisa menemukan jalan keluar bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, ya, yang ya curhat kepada dia, tetapi kemudian dia bisa ya menyampaikan ya inspirasi Allah itu kepada dia untuk sebagai jalan keluar. Gitu. Dan itu nasihatnya itu bukan logika pikir dia ya. Karena kan ada ya orang menjadi konselor itu kan membawa pemikirannya dia. Tetapi di sini beda. Ketika dia memberikan nasihat, ya, karena dia dipenuhi oleh karisma menasehati ini, maka nasihat yang dia berikan itu sungguh komprehensif. Ya. Jadi tidak hanya menyelesaikan satu dua hal, tetapi bisa secara komprehensif Keseluruhan. terselesaikan. Iya. Nah, Kayak itulah yang beras. kita bisa lihat ya. Jadi bukan membawa pada logika berpikir dari konselornya. Gitu. Istilahnya kayak ketika kita curhat sama orang, terus tiba-tiba nih orang kasih suatu saran yang kayaknya tuh, aduh kok majelek banget ya. Ya, seperti itu. Kok sarannya ini bisa Gak kepikiran gitu. nggak kepikiran sama sekali, ya. Nah, Gak kepikiran itu. tapi kena gitu. Iya, nggak kepikiran, ngena dan bisa menyelesaikan, Hmm, gitu kan. Nah, hmm, banyak hal-hal yang kita jumpai, pertolongan-pertolongan Roh Kudus seperti itu. Misalkan karunia ada juga disebutkan karisma mengajar, ya. Jadi kalau kita ini kesulitan ya, misalkan karisma mengajar, nah seringkali umat itu kan tidak mendalami secara lebih rinci ya tentang karunia dan karisma ini. Maka sangat disarankan untuk mengikuti retret atau Retret. seminar tentang karunia dan karisma Roh Kudus itu. Supaya kita bisa tahu. Karena kadang kita itu kan dengan pikiran kita sendiri ya. Oh, karisma mengajar. Oh, saya bukan guru. Jadi saya Hmm, tidak perlu memohon tidak itu. perlu mohon itu. Ya. Tetapi dia di rumah, ya. Dia ini seorang ibu punya 2 orang anak. Sampai tobat nggak bisa, ya, sampai mengatasi anak-anaknya itu ya. Tapi dia nggak mau memohon karisma mengajar ini karena dia cuma merasa profesinya bukan guru. Ada Hmm, kan ini karisma yang adalah daya roh yang diperbantukan kepada kita supaya kita bisa membangun jemaat. Siapa jemaat yang terdekat adalah keluarga sendiri. keluarga. Nah, anak-anak itu kita bisa mengajar, ya. Kemungkinan kita nggak pernah kepikir ya ngomongnya apa begitu, tapi dengan karisma itu kita bisa ditolong. Hmm, hmm. Nah, ini ada satu contoh ya ketika saya menghadapi anak saya ya, anak saya ini minta meja pingpong ya, meja tenis meja itu ya. Nah, Ya, karena dia ya anak semata wayang ya, wah, saya langsung berangkat pergi ke toko alat olahraga ya. Saya bertanya di sana, ternyata ya meja pingpong itu harganya 8 juta. Saya pikir ya meskipun anak semata wayang ya, tapi kalau 8 juta itu ya ya sayang juga ya. Selain itu dia berpikir bahwa ini tidak akan lama dia main itu. Nah, lantas saya pulang pergi ke toko besi ya, pulang dari toko alat olahraga pergi ke toko besi. ke toko Saya beli besi. triplek. Saya beli triplek, saya cat itu ya warna hijau dan kasih garis pinggir putih begitu ya. Nah, kemudian saya siapkan di garasi rumah. Nah, ketika itu wah dia senang bermain ya. Tapi satu saat dia sadar bahwa dia loh kok mejanya lebih kecil ya dari di sekolah gitu ya.
Nah, terus kemudian dia protes ke saya gitu ya. Protes lagi, Pak, ini kok mejanya lebih kecil, bagaimana ini? Nggak seperti di sekolah gitu. Saya juga bingung ya mau jawab apa gitu. Nah, di situ ada inspirasi ya bahwa saya kemudian mengatakan, kalau kamu berlatih dengan meja yang kecil, maka kamu akan menempatkan bola itu fokus di meja itu. Nanti kalau kamu bermain di meja yang besar, tidak pernah keluar pukulanmu. Nah, ya, Hmm, jadi itu kan muncul ya ketika kita dibantu oleh roh dan jawaban itu bijak ya, tidak menyakitkan hatinya ya, sekalipun kita menolak ya, sekalipun sebenarnya menolak membelikan meja yang besar, tetapi kita bisa memberikannya dengan ya pengertian. Nah, ternyata akhirnya beberapa bulan kemudian dia berlatih di situ, akhirnya dia bisa menjadi juara tenis meja. wih, Gitu. oke. Ya, hal-hal seperti itu mestinya ibu rumah tangga ya, bapak-bapak di kantor ya harus mengajar para karyawan. Mintalah karisma mengajar. Karena mengajar itu setiap orang berbeda, karakter berbeda. Nah, yang bisa menolong kita adalah Roh Kudus. Mm-mm. Betul, betul, betul. Oke, Pak, ini ada yang nanya Ya, dari Ranugroho. Mau tanya, sebenarnya makna karismatik sendiri itu bagaimana ya? Kenapa harus ada pembaharuan karismatik? ya. Jadi pada masa lalu ya itu ada saat-saat di mana orang itu merasa atau juga umat itu merasa bahwa ya mungkin ya segalanya ini dilakukan dengan logikanya sendiri begitu ya, dengan hidup yang dan Roh Kudus seperti hanya konsep begitu. Nah, kemudian terjadilah satu pembaharuan ya yang membangkitkan kesadaran bahwa Roh Kudus ini bukan konsep, tapi Roh Kudus itu betul-betul pribadi yang dianugerahkan Allah bagi kita. Dan Roh Kudus itu memberi daya kepada kita tadi ya untuk menuntun supaya kita masuk di dalam persekutuan bersama Allah dan memberi daya bagi kita untuk bisa membangun jemaat yang merupakan mempelai ya mempelai Kristus ya yaitu gereja. Nah, disitulah ya pembaharuan itu dibutuhkan supaya kita mempunyai kesadaran baru. Hmm, biar selalu diperbaharui, terus jadinya kan kayak yang tadi kita bahas di awal kali ya, Pak ya. Jadi setiap hari kan tantangan kita berbeda, semakin berjalannya waktu tantangan berbeda, makanya kenapa kita perlu pembaharuan karismatik itu sendiri ya, supaya tetap menyala. Gitu nggak, Pak? Iya. Iya. Oke, ada lagi yang bertanya dari Mercidea. Caranya kita tahu karisma kita apa tuh, Pak? Gimana caranya supaya kita tahu karisma kita apa? Kalau tadi kan Bapak ambil contoh mengajar atau memberi nasihat gitu. Kalau karisma saya apa? Ya, kita bisa melihat ya hal-hal yang menonjol yang kita lakukan yang di luar pemikiran atau di luar akal budi kita. Kita bisa melakukan apa gitu ya. Jadi secara umum orang itu bisa bisa melihat hal-hal atau jadi berbeda ya kalau dengan apa yang dikatakan apa ya keterampilan gitu ya. Kalau keterampilan ya kita bisa mengasah begitu ya. Dan seberapa lama kita bisa melakukan. Tetapi kalau yang namanya karisma yang kita miliki itu adalah anugerah dari Allah. Ya. Jadi kita bukan orang yang dikenal mampu atau bisa ya sebelumnya. Ya, lain ya ketika kalau orang kelihatan bakat ya. Nah, itu kan sudah kelihatan ya bahwa dia punya punya kemampuan yang mulai terlihat gitu ya dan akhirnya terasah nanti besoknya bisa maksimal. Tetapi kalau karisma ini kita terima bahwa di awalnya tidak tidak punya gambaran untuk itu.
Contohnya ketika saya mengalami dulu waktu pencurahan roh, ya, itu saya minta karisma mengajar. Padahal saya ini seorang yang tidak, ya artinya apa ya, tidak punya minat ya dulunya dalam hal itu. Nah, tetapi karena saya itu pernah ditolong oleh teman waktu belajar ya, dan tampaknya dia bisa menjelaskan kepada saya. Nah, kemudian saya tuh kepingin aja ya, kepingin seperti dia begitu. Nah, kemudian saya minta karunia mengajar itu, dan ternyata kemudian dalam perjalanan waktu ya saya bisa mengajar dan menjadi dosen sekarang ini. Nah, itu apa, di luar pemikiran. Oke. Berarti karisma itu dilanjutin nih sama Kakak Mercia Dea. Sebenarnya karisma itu beda sama talenta ya? Atau sama, Pak? Ya, kalau yang dipahami sebagai talenta atau bakat ya, itu kan sudah istilahnya itu ya itu karakter kita gitu ya. Kita memang diciptakan mempunyai talenta atau bakat di situ gitu. Nah, tetapi kalau karisma ini ya, misalkan saja juga Tuhan bisa bekerja lewat kita, yaitu memberikan karisma penyembuhan misalkan ya, bahwa kita terdorong ya, suatu saat ya kita terdorong, ini ada keluarga, kerabat, atau bahkan orang tua yang mengalami sakit ya, dan kita ingin meringankan ya penderitaannya, kemudian kita berdoa kepada Tuhan ya, nah kita memohon kesembuhan dan akhirnya orang itu sembuh ya. Nah, itu karisma. Jadi apa namanya, sewaktu-waktu gitu ya, istilahnya sekonyong-konyong itu kita melakukan. Jadi bukan dilihat, oh ini bakat jadi dokter, terus kemudian dia apa bisa berpikir IPA ya, bisa berpikir IPA itu kan jadi bakat ya, terus kemudian dia melanjutkan untuk menjadi dokter, dan kemudian dia bisa melayani orang-orang, untuk orang-orang sakit untuk sembuh ya. Nah, tapi yang ini berbeda. Jadi kalau karisma itu sifatnya seperti itu. Bisa juga ya karisma penyembuhan itu tidak dalam bentuk bahwa saya mendoakan bahwa dia sembuh. Tetapi saya bisa mendapat karisma itu adalah bahwa saya bisa menjadi pendengar atas segala kejengkelan, keturhatannya dia dan sebagainya itu, sehingga dia menjadi sembuh. Ya, karena kan ada orang ya mau mencari orang yang mau mendengarkan dia, ini mau curhat aja nggak ada. Nah, ya apa, dia diberi karisma oleh Tuhan untuk ya dia bisa tekun mendengarkan orang untuk curhat, dan akhirnya itu menyembuhkan. Jadi Oke. perwujudannya bisa bisa macam-macam ya, tapi itu istilahnya ya itu tadi tidak terlihat di awal. Berbeda Hmm. ya dengan talenta atau bakat tadi, itu kelihatan di awal. Oh, dia memang dia bisa berpikir teknis, atau dia lebih pada sosial begitu ya, macam. Hmm. Kembali lagi ya, untuk karisma ini memang tidak bisa dibayangkan secara logika kali ya, Pak ya? Ya, Karena emang maka, benar-benar berkat dari Tuhan ya. Tuhan maka memberikan itu biarkanlah karunia itu iman, ya. maka itu biarkanlah iman menerangi akal budi. Biarkanlah iman menerangi akal budi. Itu adalah quote hari ini untuk tema kita. Oke, bukan tapi sih, berarti untuk karunia itu sendiri sebenarnya kita harus meminta ya, Pak ya. Bukan Eh, atau Tuhan sekonyong-konyong memberikan plek ketuplek gitu. Atau kita kayak kalau tadi kan Bapak pada saat pencurahan Roh Kudus Bapak minta bisa diberikan karunia mengajar. Lalu mungkin Tuhan memberikan ke Bapak, terus Bapak jadi dosen gitu. Tapi apakah kita memang harus meminta? Bukan ya, harus meminta supaya diberikan. Karena kan bisa jadi kayak Kak Mercy dia nih, dia bingung. Sebenarnya aku mau minta karunia apa sih? Saya pun juga bingung sih seandainya karunia saya apa ya. ya, jadi gini ya, meminta itu untuk menunjukkan bahwa kita itu sungguh-sungguh ada kerinduan, ya.
sungguh-sungguh ingin menggunakan. Jadi di situ sebagai langkah awal ya. Tetapi Bapak kita lebih tahu ya mana yang Hmm. paling tepat untuk kita gunakan, mana yang paling tepat untuk kita pakai di dalam kehidupan kita itu ya. Nah, jadi kan seperti ya seorang anak kecil minta kepada papanya, "Pak, aku minta sepeda motor," gitu ya. Tapi papanya melihat anak ini masih duduk di sekolah Kecil. dasar dan minta sepeda motor gitu kan. Ya, ayahnya akan memberikan yang terbaik bagi dia. Apakah itu sepeda mini ya atau justru permainan yang lain ya, mungkin diberikan raket ya supaya dia bisa menjadi atlet bulu tangkis gitu ya. Nah, itu ayahnya yang lebih tahu ya. Ayahnya tahu karakter, kemampuan dan eh, anak ini bisa diutus untuk apa. Tetapi ketika dia minta, itu menunjukkan bahwa dia ada minat ya, ada keinginan dan ada kebutuhan atau setidaknya dia berpikir tentang hal itu. Ya. Jadi jangan eh, ya terbatas begitu ya. Jadi meminta itu menunjukkan bahwa kita mulai mau ambil bagian ya di dalam membangun jemaat. Jadi soal bahwa Hmm. permintaan kita itu nggak cocok ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, Iya. ya. Ada pertanyaan lagi dari Yosepan di Gunawan. Apakah karisma Roh Kudus terbatas dalam lingkup rohani atau juga di dunia sekuler? Ya, seperti tadi yang saya jelaskan ya bahwa karunia dan karisma ini tidak hanya menuntun kita atau berlaku atau bermanfaat bagi kita saat kita ada di dalam lingkup komunitas rohani atau persekutuan doa gitu. Ya, seperti tadi ya, saya bisa bisa memanfaatkan ya menggunakan karisma itu tadi mengajar anak saya ya itu dalam kehidupan sehari-hari berkeluarga ya. Nah, demikian juga ya, saya merasa ya mendapatkan karisma tentang hikmat ya dan sabda pengetahuan ya, sehingga ketika saya menyusun bahan-bahan ajar ya, jadi saya bisa mengetahui ya kesulitan-kesulitan ataupun hal-hal yang eh, menjadi hambatan atau halangan bagi mahasiswa. Padahal kan saya tidak semua mahasiswa bisa bercakap dengan saya, Mm-mm. tetapi saya itu bisa bisa punya inspirasi ya, menangkap bahwa mereka ada kesulitan di sini, di sana dan di beberapa hal. Sehingga saya itu bisa mengetahui ya, dengan mengetahui kesulitan itu, saya juga kemudian mendapat inspirasi ya, hikmat untuk dapat menyiapkan materi itu dengan pendekatan beberapa cara dan beberapa contoh sehingga tadi ya mahasiswa dengan karakter A bisa memahami, karakter B bisa, karakter C bisa. Jadi saya tidak memaksakan bahwa dengan satu cara mereka harus bisa, ya karena ada keragaman karakter dari mereka. Nah, Hmm. di situ saya bisa menangkap, gitu ya, bisa menangkap kesulitan-kesulitan mereka, ya tanpa harus saya tahu atau dengar curhat mereka, begitu. Nah, itu yang disebut dengan karisma sabda pengetahuan. Ya, kita bisa mengetahui hal itu dan kemudian kita bisa menjawab ya kesulitan itu ataupun problematika itu karena kita dianugerahi hikmat. Oke. Semakin malam, semakin banyak muncul pertanyaan. Teman-teman Iya, kenapa nggak dari awal nanyanya? Kan jadi lebih seru ngobrolnya ya, Pak ya. iya. Mungkin boleh, karena waktunya sudah terbatas sih, Pak. Boleh Ada boleh perpanjangan di waktu 2 kali 15 menit biasanya kalau sepak bola. oh Bapak bisa aja sepak bola. Ya ya. Tapi mungkin boleh diambil kayak wrap up-nya, kesimpulannya kali Pak.
Sebelum nanti kalau misalkan masih ada waktu, boleh nih jawab satu pertanyaan. Dari kita pembicaraan terkait karunia Roh Kudus yang kita bahas hari ini, mungkin dari Bapak ada pesan untuk kami, tidak hanya Ya, anak muda, tapi buat semuanya, biar bisa jadi berkat juga buat yang di luar-luar sana. ya. Jadi kita saat ini hidup di abad yang dikatakan atau disebut dengan abad Roh Kudus ya. Artinya saat ini kita hidup dengan Roh Kudus pribadi Allah yang dianugerahkan pada kita. Maka sesegeralah bagi kita untuk menyadari hal itu dan segera kita juga mengambil keputusan untuk segera mengalami kesadaran dan kita mau menerima dengan ya terbuka ya tentang Roh Kudus dan memberi kesempatan bagi Roh Kudus untuk seluas-luasnya menolong dan membantu kita melalui karunia dan karismanya itu. Maka teman-teman dan para sahabat, Bapak Ibu ya dapat segera mengalami pencurahan Roh Kudus itu supaya kita bisa mempunyai satu kesadaran baru dan kita segera ya tidak menunda-nunda lagi masuk di dalam rencana Allah dengan bantuan Roh Kudus. Nah, untuk itulah kalau di dalam pembaharuan karismatik Katolik silahkan bisa bergabung dalam komunitas-komunitas persetujuan doa di setiap keuskupan yang ada ya dan itu semuanya ada dalam kebersamaan dan koordinasi bersama oleh Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia. Oke, mantap Bapak. Jadi teman-teman, ayo semoga dengan adanya IG Live ini semuanya pada tergerak untuk join PD di paroki-paroki. Biasanya keuskupan ada juga di paroki ya Pak ya, atau komunitas sendiri gitu ya Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Mungkin sebelum menutup, saya juga pengen menginfokan terkait karis. Sebenarnya karis itu apa? Kata karis adalah Catholic Charismatic Renewal International Service atau bahasa Indonesianya adalah Layanan Internasional Pembaharuan Karismatik Katolik. Itu sama sepertinya tadi yang Pak Budi bilang bisa ada inisiatif pada saat mengajar. Demikian juga dengan Paus kita, Paus Bapak Suci Fransiskus, ada inisiatif untuk membentuk karis ini. Karis ini sebenarnya seperti wadah komunitas-komunitas karismatik di seluruh dunia yang tergabung di dalam karis ini. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa komunitas karismatik yang tergabung di Karis, yaitu ada CFM yang kemarin sudah sempat diajak untuk IG Live juga, ada juga komunitas Immanuel Jakarta, ada juga BPN PKKI yang diwakili oleh diskusi kita hari ini, terus ada juga Light of Jesus Family, LOJF, ada Domus Cordis, dan juga KTM, Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Buat teman-teman, jangan lupa juga Karis Indonesia Conference 2021 akan diadakan 16 dan 17 Oktober. Itu minggu depan. 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Jadi, ayo daftar sekarang. Iya, daftar sekarang. Linknya ada. Sama, saya juga. Linknya ada di bio IG, tinggal diklik aja. Seru-seru pembicaranya, acaranya juga seru-seru. Ada Monsignor Ignatius Suharyo, ada Romo Stevenarto, ada juga Mr. Pino Scafuro dari Argentina, dan ada Brother Jamesin dari Korea. Kalau mau tahu mereka siapa, boleh stay tune di IG-nya karisconference.id. Gitu. Terus jangan lupa kita juga ada giveaway, makanya sering-sering ngeliatin tuh entah di IG-nya karisconference.id, bisa juga lihat juga di komunitas-komunitas yang tadi saya sebutkan di IG-nya, karena di sana juga ada pengumuman. Acara ini didukung oleh Katolik Fitgram, Insta Katolik, Aku Tahu Imanku, Pena Katolik, Liputan 6, dan juga e-Katolik. Di-download ya aplikasinya e-Katolik karena itu sangat membantu. Gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Budi atas waktunya dan sharingnya yang luar biasa, sangat
membuka. Ingat, dahulukan iman dari akal budi kita.